Jadi hari ini kita udah janjian sama klien kita yang bernama Mbak Tuti, ya kan? Mbak Tuti. Mbak Tuti rumahnya ada di depan situ kayaknya. Jadi, Yaudah. kita coba jalan ya. Enggak, rumahnya di sini kan. Astagfirullahaladzim. Woi, Mas, woi, lu mau kemana, woi? Woi! Kurang ajar. Mas, Pak. Berdiri, Pak, pegangin, pegang porsinya. Pak, mari, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak apa-apa, beneran. Ini keluarganya siapa? Loh, Mbak Tuti. Ya Allah, kenapa ini? Mbak, ini barusan keserempet motor, Mbak. Serempet motor. Lagi ngapain sih kamu di sini? Ya Allah. Mbak Tuti ini keluarganya. Iya, ini adik saya. Astagfirullahaladzim. Adik kamu ngapain di sini? Si Mbak Tuti. Makanya sih juga nggak ngerti. Kamu udah punya istri nggak bener, masih saja diikutin. Mbak, ini kan baru aja ketabrak sama motor, barusan kan malah dimarahin. Susah dimengerti, dibilang istrinya nggak bener, masih aja percaya. Dia paling lagi nunggu istrinya di sini. Kok jadi Suzon gitu sih? Mbak, emang. Ya habis nggak ngerti-ngerti, Mas. Selalu susah dibilangin. Enggak, Mbak bilang nungguin istrinya. Iya, Kenapa nggak istrinya itu. ditemenin? Ini kan Iya. Tahu, dia selalu kemana-mana sendiri. Tahu udah kayak begini, dia aja nggak diurusin, apalagi sama anaknya sampai dibuang. Dibuang gimana maksud Mbak? Bukan dibuang, maksudnya dibikin di pesantren. Lah ya bagus dong berarti kalau dititipin Alah, itu pesantren. akal-akalannya si Raffi aja. Nggak jelas juga bener apa enggak dibikin di pesantren. Ya Allah. di pesantren itu bukan berarti dibuang, Mbak. Malah bagus. Bagus. Itu akal-akalannya Tapi sini aja, apa juga adik saya. Pesantren. Udah kan istrinya suka pergi pulang malam. Ya udah sekarang gini aja Ardi ya, ceraiin aja istri kayak begitu. Percuma, kamu benerin juga, mendingan lebih ceraiin aja daripada kamu terlantar diurusin enggak, percuma kan? Yang ada kamu tambah sakit. Udah Mbak, bawa pulang aja Mbak. Bawa pulang aja Mas Adi. Enggak Mas, udah Mbak. Kita ke tempat kerjanya Rahmi aja. Kita ke tempat kerja Rahminya aja sekarang. Tenang dulu. Ini. Gregetan Mbak, saya sama dia. Iya, Mbak dengerin saya dulu. Mbak kan minta tolong kita untuk menyelidiki istrinya Bapak Ardi kan. Di sini kita butuh konfirmasi dulu dari Bapak Ardi. Ya Mas gini aja ya, diajak ngomong percuma dia Susah, bisa nggak ngomong. bakal Itu nyambung. aja, yang baik dia sebelum pulang karena cuma bikin malu tetangga aja di sini. Dia nggak akan bisa bicara. Nggak akan bisa bicara Gini, dia. biar saya coba dulu. Paling kan bisa geleng-geleng atau nunduk kan. Pak Ardi gini, kita kan dari tim. Kita diminta tolong sama Mbak Tuti buat menyelidiki istri Bapak yang katanya melenceng. Boleh nggak kita minta persetujuan dari Bapak untuk menyelidiki istri Bapak? Nah, ya udah mending diantar pulang aja dulu, Pak. Dia bawa pulang aja Mbak. Daripada di sini Aku mau ke makan, kerjaannya biar sama tambah. Mas Mario sama Mbak Fatia mau ke kerjaannya si tempat kerjanya si Rahmi. Tontonan tetangga Ya. enak juga kan? Pelan-pelan ya, Pak ya. Awas nanti ini kursi. Aduh, rusak nih kayaknya. Gara-gara ketabrak tadi. Tadi siapa yang nabraknya? Lu nggak nangkep? Ya udah ya Mas, Mbak, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja. Karena Mas Adi udah pesan sama saya, suruh saya yang ngurusin. Nah, bentar deh, Mbak. Mbak ini siapa? Aku kakaknya Mas Ardi. Oh, gitu. Iya, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja sekarang yuk. Biar kita klarifikasinya jelas apa maunya dia gitu. Ya udah kalau gitu ya udah boleh deh. Ya, Nah, jauh nggak nih tempatnya? lumayan jauh. Yuk, Jauh, iya. yuk kita keburu sore. Gimana? Nggak apa-apa, biarin dia ada itu. Ada si Mas Ardi, nggak apa-apa. Yaudah, pakai Yuk, mobil kita kita naik aja. mobil, kita ya naik udah. Kita dari Ya, sana, Mbak. oke. Mbak, tapi ini beneran Mas Ardi udah setuju? Iya, itu Mas Ardi yang kasih pesan ke saya kalau saya nggak yang cari si Rahmi itu. Dia tuh pernah ngomong sama saya,
bukan ngomong, maksudnya kasih isyarat gitu, biar saya yang cari si Rahmi itu. Nah balik lagi ke syarat, tadi kayaknya dia ngasih syarat geleng-geleng kepala pas Mario nanya. Mario kan nanya, kalau emang dia setuju, ya nganggukin kepala. Kalau misal tidak kan, geleng-geleng kepala. Iya, Tapi karena tadi, dia masih sayang sama si Rahmi itu. Mas, itu kayaknya si Rahmi deh tuh, orangnya tuh. Mana? Itu tuh dia tuh di depan, Mas. Mas, ayo Mas kita ikutin. Yang Mas. mana yang itu? Yang cewek yang sama bawa tas. Iya, itu yang sama bapak itu tuh kan, dasar perempuan kurang ajar. itu bukan orang tuanya, kayaknya udah berumur deh. Iya, itu pasti selingkuhannya, Mas. Selingkuh. Ya udah gini aja begitu. Ayo, Dia kan mau ikutin, pergi Mas, dengan ikutin, mobil. Mas. Kita ikutin aja Mas Bas. Ya kok Mbak bisa yakin banget kalau misalkan istrinya Mas Ardi itu selingkuh tuh kenapa sih Mas? Ya, Sampai itu minta jelas-jelas tolong sama tadi kita? berdua-duaan satu mobil. Di depan lagi duduknya tuh laki-laki itu. Enggak, kalau misalkan selingkuhan kenapa Rahminya ini kan? Mbak, tapi ini Mas Ardi itu kan tadi kita lihat sakit kan kakinya. Itu semenjak apa sih Mbak? Itu dia dulu karena kecelakaan, makanya ada pengentalan darah di otaknya. Bahkan menuduh istrinya Mas Ardi ini ada main di belakang kan? Iya, karena adik saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tuh kan Mas, kita kehilangan jejak. Kita udah 3 Dia kali pasti loh. tahu, saya ikutin pasti dia tahu. Dia itu kan orang kaya, Mas. Orang tuanya nggak setuju si Rahmi nikah sama adik saya. Kenapa nggak bisa nikah? Ya bagaimana, namanya udah jodoh mungkin. Makanya si Rahmi itu dibuang sama orang tuanya. Wah, Iya. maksudnya gimana? Ya udah nggak diakuin lagi kalau nikah sama si adik. Kita kan dari keluarga miskin. Jadi Rahmi nikah sama Ardi terus di-cut gitu dari keluarganya. Iya. Ayo udah tolong dulu aja. Yuk, Nyebar tim, turun yuk, nyebar tim. kita cari. Mas, tuh kan kita kehilangan jejak kan, Mas. Nggak ketemu dia. Kemana perginya? Sini aja, biar kita nggak jalan. Aku telepon kakakku aja deh, Mbak Tuti. Mungkin dia tahu informasi temannya si Rahmi itu. Mbak Tuti tahu nggak sih kantornya di mana? Tahu, kalau Mbak Tuti tahu teman-teman dekatnya si Rahmi itu. Yakin? Yakin. Nggak Pasti kayak Mbak dia tadi tahu. yang Ya, ngajak pasti ke dia kantor tahu. tiba-tiba di jalan nggak tahu. Mbak ini emang ada masalah pribadi ya sama Mbak Rahmi? Soalnya dari tadi saya lihat kayak ada sentimental sendiri ya. Saya nggak ada masalah pribadi, saya cuma nggak suka aja gitu loh sama sikapnya dia tuh. Kayak masa bodoh gitu sama adik saya. Apalagi semenjak adik saya kena stroke. Tambah nggak peduli dia. Udah deket Mbak loh. Tuti, Mbak Tuti. Mbak Tuti. Oh, ini. Oh, itu nih kakakku. Asli gimana kamu ketemu sama si Rahmi? Saya tanya, kamu ketemu kan sama si Rahmi? Ketemu tadi di mobil sama laki-laki lain. Terus gimana? Di mobil merah itu kita kehilangan jejak ya, Mas. Gimana sih? Bentar deh Mbak, ini maksudnya gimana nih Mbak? Kita kan kehilangan jejak ini, katanya Mbak Tuti tahu tempat temennya, gimana? Kalau kita langsung ke tempat temennya aja. Sebenarnya Yunita biar kita cari tahu aja di mana Rahmi. Ini yang bener yang mana sih? Tadi ngomongnya kan kantor, terus kenapa tiba-tiba teman? Ya ini mau gimana? Kita Mau temuin ini dulu temannya si Rahmi dulu, Yunita. Tahu rumahnya? tahu benar rumahnya? Ya ayo kita cari ke lokasi. Iya, Enggak, ini tahu apa enggak? Tahu kok. Semuanya tahu. Saya tahu kok. Ya udah kalau gitu kita langsung aja Ya, sekarang. Mas, Kita udah lama sih. Mbak Tuti aja yang ikut. Aku janji ada janji sama dia. Ya udah. Yaudah, Gimana maksudnya? Karena dia yang tahu kan rumahnya si Yunita itu temannya si Rahmi. Enggak, bentar Mbak mau Lagi kemana? janji, aku janji ada janji sama teman. Lah, Mbak minta tolong sama kita tuh Mbak ada janji. Enggak, dia mau ngecek dulu apa mau ketemu temennya. Iya, aku mau janji sama gak enak sama kakakku aja deh ya. Sekarang kita ke lokasi tempat Yunita aja deh. Ini mana sih sebenarnya? Oh yaudah Mas Bas, ya Mas Bas yuk. Hai, assalamualaikum. Permisi. Ya, waalaikumsalam. Yun, lu kenal gue nggak masih? Ya, Ada apa ya? Si Rahmi tuh sekarang kerja di mana? Iya. aku tuh malu.
Sorry, gue mau nanya serius nih. Gue penting ini, karena gue mau tahu keadaannya si Rahmi. Gue kesini sama adik gue. Si Rahmi ngapain? Lu ada apa? Gini ya, gue mau tanya, lu ada masalah apa sampai lu kesel sama si Rahmi? Rahmi itu ya udah buat aku tuh kehilangan kerjaan, tau nggak? Sekarang yang gue mau tahu, di mana si Rahmi kerjanya? Udah nggak tahu soal Rahmi. Aku cuma mau lagi denger soal sama dia, tau nggak? Ini ya, Gusti ya. Aku tuh mau kasih tahu sama kamu. Dia itu ada main sama teman bos aku yang pintar. Kamu tahu nggak? Iya, saya tahu. Sekarang gini aja logikanya. Kalau misalnya dia tuh nggak ada maksud soal materi, ngapain dia mau dekat sama mantan aku? Ya makanya sekarang gue mau tahu kerja si Rahmi itu di mana. Kan lu tahu, terakhir lu ketemu Rahmi di mana? Aku tuh terakhir ketemu waktu di tempat kerja yang lama itu. Aku udah nggak tahu. Lu bohong. Ngapain sih aku masih bohong? Lo tuh udah tanya ke sini, udah tanya, udah jawab bener nih gue. Lo masih bilang gue bohong. Lalu buat apaan gue cerita? Itu tempat kerja. Jelekin Rahmi, yang jelekin Rahmi. Siapa? Ibu tahu Rahmi di mana? Di mana, Bu? Jangan Saya aku tuh juga. teman baiknya Rahmi. Saya satu kantor bekerja sama Rahmi. Ini Yuni, saya sama Rahmi. Bos ini masih saudara sama si Rahmi. Yaudah. Jelasin aja, jelasin aja. Kita ngobrol di luar aja. Jelasin Makasih ya aja, Mbak ya, jelasin makasih ya aja Mbak di ya, sini. makasih ya daripada kita ribut-ribut sini. Ini deh Mbak, kalau gitu kan kalian dulu pernah satu kantor. Iya. Kita minta alamat kantornya boleh nggak? Alamat kantor mama. Ya, saya minta alamat kantor. Saya Kan kasih. juga ya. Ini Ya, lagi kalau Mbak dibahas, bisa, kita kalau pengen nanya. begini nggak jelas. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Oke, saya mau cari jelasnya aja kepada tempat kerja si Rahmi. Mbak, bentar deh Mbak. Oke, kita tanya. Mau tanya Mas ya. Kalau Mas emang mau tahu rumahnya itu, rumahnya Yun. pagar hitam lurus ya. Namanya Pak Luman. Lu nggak bohong kan? Enggak, gua nggak bohong. Awas lo ya kalau bohong ya. Udah di dekat sana. Iya Mbak, iya ya Allah. Mbak masuk dulu deh. Bentar ya. Tapi lu dengar nggak sih barusan penjelasan itu? Mbak siapa tadi ini? Yanti. Yuni Yanti itu. Dia kayaknya benci banget sama yang namanya siapa? Rahmi kan? Ya kalau gue dengar kan tadi dia sempat ngomong kalau misalnya dia sempat keluar kerja itu karena omongannya Rahmi. Berarti ini kan faktor pribadi, maksudnya dia sentimen aja karena dia pernah keluar kerja dan dia bilangnya dituduh sama Iya, Rahmi kan. pasti kita mau nanya temennya aja 5 menit dikasih. Terus sebenarnya permasalahannya apa ya? Kok kayaknya sampai segitunya cuma nanya alamat kantor doang. Lagian Dari- kan dia udah gak ada urusan sama kantor ya kan? Tadi kan dia bilang lagi deket pacarnya yang pakai tongkat kan. Iya. Jangan-jangan yang pakai mobil merah tadi tuh. Dia bilangnya dekat-dekat sini kan? Iya pakai ritem ujung jalan sini. Coba sana aja. Coba yuk. Pak Lukman Kantor ya? yang tadi, iya. Iya Mbak. Yuk,